Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil akhyar wa barik wa sallim ajma'in. Terima kasih untuk Bunda Nuris dan Majlis Ilham. Terima kasih untuk semua yang hadir. Terima kasih tadi aku ngerasa happy banget ya. Ustaz Hanan ulang tahun dapat hadiah Al-Fatihah dari yang hadir di sini. Aku berterima kasih, bersyukur, Masya Allah luar biasa begitu baik ya perhatian, kasih sayang di antara kita Allah tumbuhkan. Kita mungkin nggak kenal satu-satu, kita mungkin nggak punya hubungan yang dalam satu-satu, tapi kita yakin aku dan kamu kita semua di sini nggak asing. Ya, kita saling mengenal jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa yang selaras, yang harmoni, yang aku bisa mengenali semua yang ada di sini adalah punya ruh yang beriman, punya batin yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di wajah-wajah para ladies, para girls yang ada di sini itu sudah tertulis bahwa di sini adalah para perempuan-perempuan surgawi. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih. Dan aku datang dari Bandung jauh-jauh ke Hong Kong punya titipan besar dari Allah. Allah punya cinta yang Allah kasih buat aku, dan aku ingin nge-share buat teman-teman yang ada di sini. Boleh aku share? Saranyo, I love you. Masya Allah, terima kasih. Hangat sekali ruangan kita, luar biasa. Yes. Dan next ya, aku mungkin nggak banyak ngomong apa-apa. Aku hanya pengen ngomong bahwa aku di sini hanya untuk mengucapkan terima kasih, say thanks, makasih buat hatiku yang mungil dan hati kamu yang mungil. Boleh dipegang. Semuanya hati yang mungil di sini ya, luar biasa. Mungkin di sini hati mungil sudah menemani kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Di sini yang termatang. Bukan tertua. Yang termatang berapa tahun? 60 tahun. Boleh angkat tangan yang 60 tahun? Ada ya? 60 tahun. Masya Allah. Luar biasa ya. Hati mungil kita ini, oke, sudah kita ajak berjuang bareng. Hati mungil ini sudah ngerasain suka duka, sudah ngerasain rapuh, sudah ngerasain bahkan remuk ya. Mungkin udah pernah ngerasain hati yang remuk. Ini hancur. Oke. Yang itu kenapa berkeping-keping? Baik, yang di sana kenapa? Oke, luar biasa. Ada yang masih rasa. Baik, yang lain yang di sana kenapa hatinya? Hancur, tak berbentuk. Oke. Ada yang baru teriritasi? Ada yang radang lagi masih merah-merahnya gitu ya, sebentar lagi meledak-meletup gitu kan. Tapi ala kulli hal ya, kita say thanks untuk hati mungil kita yang sudah berjuang. Yes, terima kasih hati mungilku, kamu selama ini sangat kuat. Toh ya, hati mungil ini jangan diajak sendirian. Jangan dibiarkan dia kosong, jangan dibiarkan dia hampa,
Gak mungkin dia sanggup berlarut-larut dengan kesedihan, dia gak sanggup. Dia butuh, ya diajak nangis boleh, halal, nangis itu halal, asal tidak meraung-raung, apalagi ngereok, apalagi tantrum. Nah itu kita hold, tahan, hatimu milku, kamu bisa. Kalau nggak tantrum, ya kita bawa kemana hati kita. Jadi luar biasa ya, ide penyembuhan itu dari Tuhan, dari Allah. Allahu Asy-Syafi, Allah Sang Maha Penyembuh, pengobat, pemulih, bikin kita kembali comfort. Comfort itu nyaman lagi. Perih, bleeding, berdarah-darah, tapi kalau bareng Allah, ya mungkin masih bleeding, masih berdarah, tapi ada feeling comfort, ada rasa nyaman. Itu gimana ceritanya berdarah-darah dan masih ada rasa nyaman. Itu sesuatu yang mungkin kita nggak ngerti gimana caranya Allah bikin luka berdarah tapi kita nyaman. Itu kalau orang manusia biasa atau kita bertanya kepada psikolog mungkin nggak tahu caranya, tapi kita datang kepada Allah, kita undang Tuhan ke dalam luka. Luka itu eksis, ada, meskipun nggak tampak, nggak kelihatan, darah yang mengalir nggak tampak, aroma, mungkin ada aroma busuknya juga karena luka, karena ada rasa sakit, ya kan? Bahkan ada suhunya, panas ya, bener nggak? Boleh dicek suhunya masing-masing. Boleh dicek di hatinya apakah ada peradangan, ada iritasi, ada yang panas ya. Jadi semua fenomena luka di hati itu kadang-kadang benar-benar mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi perasaan, mempengaruhi lisan kita, lidah kita pun ketahuan, oh dia lagi sakit hati, mempengaruhi keputusan kita. Ya udah aku balikan sama mantan aja, bukan mempengaruhi keputusan ya udah aku udah nggak diperhatikan, aku sudah tidak dipenuhi kebutuhannya, kemanakah aku akan mencari kebutuhan? Ya, ini sebuah keputusan akibat dari memang ada luka, ada duka, ada kepedihan, ada kepahitan. Semua yang merasakan kepahitan akan cari yang manis, bener nggak? Bener nggak? Siapapun bisa jadi yang manis. Kalau kita enggak hati-hati, apakah ini benar-benar manis, gula? Apakah ini manis aspartam? Apakah ini manis madu? Kita kadang-kadang nggak bisa milih gitu, karena kan kita sudah terlalu lama dalam kepahitan sehingga cepet-cepet pengen mengkonsumsi yang manis-manis. Nah ini kayak kita memang harus belajar untuk mencari comfort, rasa nyaman, mencari hiburan itu ke sesuatu yang lebih abadi, yang lebih kekal, yang enggak sesaat. Karena sebagian besar yang kita turutin adalah kepuasan sesaat, kesenangan sesaat. Setelah itu malah bikin kita lebih edik, lebih candu lagi dengan kesenangan sesaat. Oke. Jadi aku hanya ingin mengajak teman-teman yang ada di sini, ketika kamu merasakan luka, duka, radang, iritasi, sakit, kepahitan, apapun ya, coba kita undang Allah ke dalam luka kita. Sudah pernah mencoba? Ini mengundang Ustaz sudah, kan? Mengundang aku sudah. Nah ini justru yang paling penting adalah latihan mengundang Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bisa kita undang kapanpun, dimanapun, tanpa effort ya. Kita hanya butuh open, membuka pikiran, membuka hati untuk kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Oke, ya Allah, aku saat ini, detik ini merasakan kepahitan, ada duka, ada sesuatu yang tidak sanggup aku tanggung lagi. Ini sudah berlarut-larut
Dan sakitnya itu kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi. Aku nggak mau dia datang, ujuk-ujuk sakitnya datang. Aku nggak mau inget, ujuk-ujuk aku inget lagi gitu kan. Ya Allah, lihatlah aku undang engkau di dalam lukaku ini. Perhatikan aku, lihat kondisiku. Jadi kalau kita sakit, kita memang selalu mencari seseorang, sesuatu untuk memperhatikan kita, untuk bisa kita comfort, nyaman. Minimal ada yang ngebelai, minimal ada yang ada yang NPWP. Apa itu NPWP? Ada yang tahu NPWP? Need peluk with puk-puk. Oke, siapa di sini yang butuh pelukan ketika sakit? Aku mau dipeluk sekarang. Ya, benar nggak sih? Sakit kepala pun kita pengen dielus, sakit punggung kita pengen dipuk-puk. Ya, jadi kita mengundang Tuhan, ya Allah, turunkan kuasa-Mu. Ini cara bicara sama Tuhan ya. Ini butuh dilatih. Kalau kamu nggak latihan nggak dapat. Kehadiran Tuhan nggak kamu rasain. Pengobatan Tuhan nggak bakal bisa kita rasain. Oke, ya Allah, aku undang kuasa-Mu untuk mengobati lukaku. Ini sudah berdarah sekian lama, sakit banget. Aku hanya butuh didengar ya Allah. Kadang-kadang kalau kita bicara sama selain Allah, mengungkapkan kelemahan kita, ujungnya apa? Kita ada ya sebagian orang kalau tahu kelemahan kita diremehin. Pernah ada yang punya pengalaman kayak gitu? Pokoknya kalau ada yang tahu kelemahan kita pasti diremehin. Bukan hanya diremehin, diinjek. Bukan hanya diinjek, dihina. Kamu mah perempuan lebay, gitu aja mewek, gitu aja nangis, gitu aja gerung-gerung gitu ya. Jadi seakan-akan kita takut gitu untuk mengungkapkan kelemahan hati kita, untuk mengungkapkan isi perasaan kita. Makanya kita hanya, ya Allah, aku ingin ekspresikan emosiku, rasaku kepadamu, di hadapanmu, karena engkau enggak pernah memaki aku. Pernah dimaki sama Allah? Pernah dimaki sama Allah? Hello Tuhan, kita bukan pemaki. Itu kita harus bersyukur. Kita banyak lemah tapi nggak pernah dimaki. Dimaki majikan pernah? Dimaki suami pernah? Dimaki teman pernah? Dicaci sama mertua pernah? Rasanya gimana? Kalau kata kakak perempuan aku, acur jum. Acur. Dari kakak aku orang Jawa ya, acur jum, acur. Ketika dia ketika dimaki tetangga kah, dimaki siapapun, ya kita bersyukur ketika kita bicara sama Tuhan dengan segala kelemahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa kita nggak dimaki. Ya kan, kalau kita mau mengungkapkan kesalahan kita di depan suami atau anak-anak kita, pasti kita ini sebagian besar ya kayak etik itu dasar, maaf ya, bodoh lah, apalah segala macam kita dimaki. Jadi penting buat kita untuk mengekspresikan rasa kita di hadapan Allah tanpa rasa takut, tanpa rasa dijudging, dinilai sama Allah. Allah nggak pernah nilai hambanya. Siapapun yang datang kepada Allah, maka Allah akan menerimanya.
فقلت استغفروا إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Ketika kita koleksi semua kepedihan, kita menzalimi diri kita dan kita beristighfar, Tuhan tidak memaki, justru Tuhan innahu kana ghaffara. Tuhan ampuni pikiran kamu, Tuhan ampuni jiwa kamu, Tuhan ampuni segala emosi yang menumpuk, yang isinya gelap, yang isinya mungkin kepahitan. Tuhan mengampuni semuanya. Innahu kana ghaffara. Segala lemah kita, segala kurang kita, segala kepahitan, innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Ini janji Tuhan. Kita harus pegang erat janji Tuhan, karena di dalam janji Tuhan ada kekuatan. Kenapa selama ini kamu lemah? Kamu tidak pegang janji Tuhan. Kenapa kamu rapuh? Kamu tinggalkan janji Tuhan. Kenapa kamu rentan? Karena kamu abaikan janji Tuhan. Oke, mulai saat ini, detik ini, jangan pernah tinggalkan janji Tuhan. Koleksi semua janji-janji Tuhan seperti yang diajarkan Ustadz Hanan tadi di dalam berbagai ayat-ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah 155. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawat. Untuk mereka salawat. Untuk siapa? Untuk yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada janji salawat. Apa itu salawat? Barakat, fadl, jud. Artinya apa, Umi? Artinya kasih Tuhan, cinta Tuhan, karunia Tuhan, kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, keagungan Tuhan. Ini janji Tuhan di dalam ulaika alaihim salawat. Allah kasih salawat buat kita. Kita kasih salawat buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita, Allah, Rasulullah, dan berbagai permasalahan kita ini akan dikuatkan dengan janji Tuhan. Yang teman-teman yang dirahmati Allah, luar biasa. Aku tadi meskipun kita sering ya mendengar ayat Al-Baqarah 155 tadi, tapi ketika kita kayak baca lagi, kita diteguhkan lagi, kita ulang lagi, kita punya jiwa yang baru, kita punya kekuatan baru, punya semangat baru, dan punya brand new, nafas baru. Ulaika alaihim salawat. Yang paling rapuh akan disertai oleh Allah ketika dia ya memegang janji Tuhan. Yang aku tadi bilang ya, di mana letak kekuatan kamu? Kamu harus tahu. Kalau letak kelemahan sudah tahu banget di hati yang mungil. Semungil itu makanya selemah itu. Di mana letak kelemahan kamu? Di pikiran, benar nggak? Banyak yang stres karena OVT, overthinking. Udah tahu letak kelemahan kita, pikiran, perasaan, hati. Sekarang kamu juga, setelah kamu tahu letak kelemahan, kamu juga harus tahu di mana letak kekuatan kamu di mana, say? Di dalam janji Tuhan, di dalam janji Allah. Kamu pergi ke dokter untuk menyembuhkan luka, dan dokter itu nggak akan pernah tahu di mana letak kesembuhan.
berulang kali ke psikiater, ke psikolog, kita nggak akan pernah tahu ini akan sembuh dengan cara apa. Makanya datanglah kepada Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qahhar. Kamu punya semuanya. Siapa dia Al-Jabbar? Al-Jabbar, Tuhan yang Maha Jabbar itu ngasih hiburan. Coba cek FYP kamu. Kalau isinya adalah komedi, berarti kamu lagi stres. Bener nggak? Ngakak di ujung, ngakak jam 12 malam masih ngakak. Oke, kamu terdeteksi penyakit depresi. Nggak apa-apa, ngakak aja jam 12 malam, jam berapapun gitu ya. Oke. Aku tadi mau ngomong apa sih kok sampai ke sana? Nah, coba diingetin. Nah, ya itulah manusia ya. Otak manusia itu lari sana lari sini, harus diingetin. Katanya Al-Jabbar, benar. Itu penyakit aku. Kalau ngomong sudah lupa lagi mau ngomong apa. Siapa Al-Jabbar? Zat yang maha pemberi hiburan. Kita butuh sebuah penghiburan, hiburan yang mengobati luka. Mungkin luka itu eksis, tapi hiburannya lebih besar. Masih ada lukanya, sehingga si hiburan ini bisa calming, bisa menenteramkan, ya, bisa menyembuhkan. Toh semua yang terjadi di dalam kehidupan kita ini ada tujuan mulia yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Bukan berarti ketika kita ketemu sama Allah, bicara sama Allah, patuh sama Allah, dekat sama Allah, kita nggak punya ujian. Bukan berarti seperti itu. Tuhan tidak pernah menjanjikan ujian itu diangkat. Tuhan tidak pernah menjanjikan masalah itu dihapus, tapi Tuhan menjanjikan bahwa segala sesuatu akan menjadi kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan segala sesuatu susah, senang jadi kebaikan, pahit, manis jadi kebaikan, tangis, tawa jadi kebaikan, ya, cantik, jelek jadi kebaikan, kaya, miskin jadi kebaikan. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Jabbar, mohonlah kepada Allah untuk dihibur. Ya, kita nggak akan pernah tahu cara Allah menghibur kita. Ujuk-ujuk kita nyaman, ujuk-ujuk kita lebih fokus lagi, ujuk-ujuk kita bisa tahu prioritas kita apa. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'anni. Boleh bareng-bareng lagi. Ini cara kita mengundang Tuhan di dalam luka. Kita undang Tuhan memang di berbagai momen kehidupan kita. Di bahagia kita undang Tuhan. Di kala susah juga kita undang Tuhan. Jangan sampai kita undang iblis. Jangan sampai kita undang setan. Karena siapapun yang kita undang, dia hadir. Kamu mau mengundang kesedihan, sedih, datang. Kamu mau mengundang kesenangan juga datang. Kamu mau mengundang Tuhan datang. Kalau kamu mau mengundang setan juga datang. Buktinya teman-teman mau mengundang Ustadz Hanan, datanglah Ustadz Hanan. Jadi fokus ya, kamu maunya apa? Oke, kita belajar mengundang Tuhan di dalam, karena kan temanya luka ya. Oke, Rabbil firli. Boleh aku dulu, baru teman-teman ikutin ya. Rabbil firli
ampuni aku kalau aku lebay. Dan tenang, Tuhan gak akan mencaci kamu kalau kamu lebay. Tuhan hanya melihat kamu, mendatangkan cinta kasih-Nya, menenangkan. Oke, kami hanya butuh memanggil Tuhan di dalam doa. Yang kedua, irhamni, kasihi aku. Yang aku butuhkan adalah NPWP, nih peluk, wait, hook. Dan Tuhan tidak memeluk kita dan nggak ngepuk-puk kita seperti yang manusia lakukan. Tapi kamu akan rasain kalau kamu minta, ya Allah, datangkan kuasa-Mu untuk menenangkanku, menyembuhkanku, menyayangiku, itu akan datang. Itu yang namanya sakinah. Allah akan turunkan sakinah. Sakinah apa sakinah? Ada yang tahu apa itu sakinah? Sakinah itu tenang. Ya, jadi masalah kita gak akan heboh kalau kita masalah kita gak akan menginjak kita kalau kita masalah kita gak akan memeras, mencacah kita kalau kita Jadi pertolongan pertama atau penyembuhan pertama adalah minta as-sakinah supaya kamu tenang, oke? Jadi warhamni wajibni warfa'ni. Apa warfa'ni? Warfa'ni itu tinggikan aku, naikkan derajatku. Luka, duka, kepahitan itu bukan tembok mentok saya. Bukan. Jadi kalau di dalam iman kita akan bisa melihat bahwa kita punya mata Tuhan. Kamu harus rasain Al-Quran punya kekuatan menyembuhkan. Di sini sudah disebutkan Rabi'ah. Rabi' itu artinya danau. Danau itu adem, nyaman. Baca Al-Quran sampai kamu nyaman. Ya, hafalkan Al-Quran sampai kamu adem. Itu harus diulang terus sampai kita tahu, oh ini yang katanya. Kita nggak tahu rasanya gimana sih Al-Quran sebagai danau atau mata air, ya kita nggak tahu rasanya kalau kita jarang baca Al-Quran. Baca lagi ayat-ayat pilihan yang diajarkan Ustaz Simon, silahkan membaca dari juz 1 sampai juz 30, silahkan. Alhamdulillah kita sekarang start di bulan Rajab ya, tanggal 1 bulan Rajab. Kita sudah mulai latihan untuk berdekatan dengan Al-Quran sampai kita bertemu dengan Ramadan nanti. Kita akan khatam, dan bukan hanya khatam lebarannya, bukan hanya khatam mushafnya, tapi khatam sudah menyelami akunnya Al-Quran. Jadi kamu rasa diri Al-Quran sebagai cahaya yang menembus relung hati kita yang berdalam. Hati kita itu kalau diukur kita nggak tahu sedalam apa, isinya apa aja, dan bisa disembuhkan. Ini misalnya sakit hati, luka hati di sebelah mana, kadang-kadang kita bingung di sebelah mana, dan kita nggak yakin sakit hati ini, nggak tahu sembuhnya kapan, kita nggak tahu. Dan dengan Al-Quran secara ajaib, ya kan, Al-Quran bisa menyembuhkan lewat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting ya. Oke, dengarkan. Boleh senyap. Bagus. Karena kita butuh latihan senyap. Kita kalau keseringan kayak pasar, gak akan fokus.
Apa arti senyap? Nobody, gak ada satupun kecuali Allah. Itu namanya senyap. Kalau kita mikir A, C, D, E, F, semua dipikirin, ya otak kita isinya pasar. Oke, bisa belajar senyap. Belajarnya harus belajar. I feel nobody. Aku gak merasain siapapun kecuali Allah. I feel nothing. Aku tidak merasa apapun kecuali Allah. Biasa aku senang teman-teman sudah belajar senyap bareng aku. Kalau di otak berubah lagi, ya senyap lagi seperti ini. Allah hanya butuh senyap. Dia butuh ruang senyap, hanya Allah saja. Oke, terima kasih untuk kesenyapan. Saya serahkan kepada Bunda Nuri. Terima kasih. Ustaz ya. Oke.